Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka buku SKI-nya ya, halaman 47, terusnya bab 4. Kali ini kita belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Nah, terdapat beberapa sebab yang membuat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Adapun sebab yang pertama adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tekanan kepada Nabi Muhammad SAW oleh kaum Quraisy semakin hebat ya. Yang keempat, masyarakat Yasrib lebih menerima dakwah Rasulullah SAW. Dan yang keempat, adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yasrib terhadap dakwah Rasulullah. Dan yang kelima, permintaan penduduk Yasrib kepada Rasulullah SAW agar hijrah ke negerinya. Nah, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib itu pun atas perintah Allah yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 30 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Saya ulang. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullaha wallahu khairul makirin. Nah, itu adalah Quran surat Al-Anfal ayat 30 di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Nah, tekanan terhadap Nabi Muhammad SAW ya oleh kaum Quraisy semakin hebat setelah Nabi Muhammad SAW ditinggalkan wafat oleh dua orang yang selalu dicintainya atau orang yang selalu melindunginya, yakni istri Nabi Muhammad Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Nah, masyarakat Yasrib lebih menerima dakwah Rasulullah ya, karena dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah tidak diterima sebagaimana dakwah beliau hanya diterima di Yasrib. Hal ini terbukti oleh baiat yang dilakukan oleh penduduk Yasrib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya ya anak-anak, Nabi Muhammad pergi ke Yasrib untuk hijrah. Kemudian pada tahun ke-11 ya, tahun ke-11 dari kenabian, sekelompok orang-orang dari suku Khazraj datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam rombongan itu ada 6 orang tokoh suku Khazraj ya, mengetahui hal itu. Rasulullah SAW mengajak mereka memeluk agama Islam. Nah, ajakan Rasulullah tersebut disambut baik oleh mereka. Akhirnya ke-6 orang tersebut menyatakan diri masuk Islam. Nah, anak-anak, yang keempat ya, adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yasrib. Tepatnya pada tahun ke-12 kenabian, yakni tahun 621 Masehi, terdapat 12 orang penduduk Yasrib yang datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Mereka datang ke Mekah selain untuk berhaji juga ingin menemui Rasulullah. Namun Rasulullah SAW tidak bersedia menemui mereka
di kota Mekah lantaran khawatir akan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya Nabi Muhammad bersedia menemui mereka di desa Aqobah. Ya, tahu sebuah desa di dekat Mina pada suatu malam hari. Nah, malam itu juga mereka melakukan baiat atau sumpah setia, tanda setia kepada Rasulullah. Mereka berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi Muhammad. Nah, baiat tersebut dikenal dengan nama baiat Aqobah pertama. Nah, anak-anak, diantaranya mereka terdapat seorang wanita yaitu Afra binti Ubaid ibnu Sa'labah. Adapun isi baiat pertama, yang pertama tidak mempersekutukan Allah, kedua tidak berdusta, dan yang ketiga tidak mencuri, yang keempat tidak membunuh anak-anak perempuan, yang kelima tidak memfitnah, dan yang keenam tidak melakukan hal-hal tercela, yang ketujuh akan selalu setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang kelima anak-anak, dari sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Yasrib, sebab yang kelima permintaan penduduk Yasrib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar hijrah ke negerinya. Karena penduduk Yasrib telah mengucapkan janji setia untuk selalu melindungi dakwah dan Nabi Muhammad. Lah, bentuk dari janji setia melindungi Nabi Muhammad ini dibuktikan dengan meminta Rasulullah hijrah untuk ke negerinya ke Yasrib. Nah, anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menemui penduduk Yasrib yang sedang berada di Aqobah. Pada pertemuan itu penduduk Yasrib meminta agar Rasulullah berhijrah ke Yasrib dan bersedia menjadi pimpinan bagi mereka. Pada malam itu juga berbaiat kepada Rasulullah. Baiat kali ini disebut baiat Aqobah Kubro atau baiat Aqobah kedua. Adapun isi baiat Aqobah Kubro adalah: 1. Berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah. Yang kedua, berjanji untuk tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang ketiga, berjanji untuk tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut dan dicela. Ya, yang kelima, berjanji untuk tetap membantu dan membela Rasulullah sebagaimana membela diri sendiri dan keluarga. Nah, anak-anak, setelah peristiwa baiat Aqobah kedua, mereka meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih 12 pimpinan dan wakil mereka dalam melaksanakan tanggung jawab atas keselamatan kaumnya, yakni 9 orang perwakilan suku Khosroj dan 3 orang dari suku Aus. Kemudian mereka kembali ke Yasrib dan mulai mendakwakan ajaran Islam. Dakwah mereka ini diterima dengan sangat baik oleh penduduk Yasrib, sehingga ketika Rasulullah sampai di Yasrib pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 22 September 622 Masehi, pengikut agama Islam di Yasrib sudah lebih dari 500 pengikut. Nah, anak-anak, pelajaran SKI terusnya bab 4 sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib saya cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya ya anak-anak kelas 4 diberi Allah ilmu yang bermanfaat dan mudah dalam melaksanakan tugas-tugas kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.